Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra Siregar, SPDI. Saya mengajar sebagai guru agama Islam dan Budi Pekerti di UPTD SD Negeri 19 Perkebunan Pertanian. Baik, untuk kali ini, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang iman terhadap hari kiamat. Perlu kita ketahui, pengertian iman kepada hari kiamat menurut bahasa secara logawi, hari kiamat berarti hari kebangkitan atau hari kehancuran. Sedangkan menurut istilah, iman kepada hari kiamat ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia ini akan hancur, binasa dan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi sebagai tempat pembalasan amal perbuatan manusia di dunia. Kemudian mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Itulah pengertian iman secara bahasa dan secara istilah. Kalau menurut bahasa di sini jelaskan iman kepada hari kiamat adalah hari terjadinya nanti kebangkitan atau hari kehancuran dunia ini. Tidak ada satupun yang tidak hancur, semua akan hancur dan berakhir. Menurut istilah di sini, iman kepada hari kiamat meyakini bahwa sepenuh hati dunia ini akan hancur, binasa dan berganti dengan kehidupan akhirat. Jadi setelah dunia ini hancur, maka akan berganti dengan kehidupan akhirat. Semua kita akan berada di dalam akhirat. Kemudian B, di sini saya akan menjelaskan tentang dalil atau landasan tentang hari kiamat. Dalil secara nakli atau menurut Al-Quran dijelaskan dalam Quran surah Al-Hajj ayat ke-7, wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'asu man fil kubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang dan tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang di dalam kubur. Itulah dalil menurut Al-Quran, pasti terjadi, pasti akan datang hari kehancuran, hari kebangkitan, hari kiamat, dan Allah akan membangkitkan seluruh orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang yang ada dalam kubur tersebut. Dalil yang kedua dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa ta'lut fis samawati wal ard la ta'tiyakum illa ba'd. Yas'alunaka ka'annaka anha kul innama ilmuha indallahi walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya apa? Mereka menanyakan kepada tentang hari kiamat. Bilakah terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba, melainkan bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak
mengetahuinya. Itulah dalil secara Al-Quran bahwasanya kiamat itu pasti akan datang dan tidak ada satupun yang mengetahui kapan dia akan terjadi. Pengetahuan itu hanya milik Allah. Kapan kapan akan berakhir dunia ini? Kapan akan terjadinya kiamat itu? Kemudian yang berikutnya dalil akli atau menurut para ahli. Menurut para ahli astronomi, bumi dan planet lainnya berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Planet mempunyai daya tarik menarik sehingga beredar dan bergerak seimbang atau serasi. Namun daya tarik menarik itu semakin lama akan semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Akhirnya akan saling bertabrakan dan hancur. Nah, ini menurut para ahli astronomi. Sedangkan menurut ahli geologi, di dalam bumi terdapat gas yang panas yang berkembang dan terus-menerus menekankan ke arah luar bumi. Tetapi bumi itu sendiri mendapatkan tekanan atau atmosfer di luar atau permukaannya sehingga terjadilah keseimbangan. Namun diperkirakan bahwa tekanan dari luar semakin lama semakin lemah, bahkan tak berdaya lagi, akhirnya mengakibatkan gas bumi akan meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat dan akan mengeluarkan bola api raksasa yang membawa kehancuran. Ini bandingannya dengan surah Al-Jaljalah. Dengan adanya kesadaran demikian, terdoronglah manusia untuk beriman dan beramal soleh. Itulah mengapa beriman kepada hari kiamat itu sangatlah penting. Kemudian, pembagian hari kiamat. Hari kiamat itu terbagi dua. Yang pertama, kiamat sukroh. Kiamat sukroh adalah kiamat kecil. Sedangkan yang kedua adalah hari kiamat kubro. Kubro yang berarti besar. Kiamat sukroh atau kecil terbagi kepada dua. Yang pertama, rusaknya, hancurnya bagian alam semesta atau berencana yang ada di bumi. Itu termasuk kiamat sukroh. Contohnya, tsunami, gempa bumi, banjir, gunung meletus, orang yang meninggal dunia. Itu juga termasuk ke dalam kiamat sukroh. Kemudian kiamat kubro adalah kiamat hari kehancuran atau musnahnya seluruh alam semesta. Tidak ada yang tidak hancur, tidak ada yang tidak selamat. Seluruhnya akan hancur, seluruhnya akan merasakan kematian. Disitulah disebut dengan hari kiamat kubro. Kemudian tanda-tanda hari kiamat kubro. Yang pertama, keluarnya Dajjal. Kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam, Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal. Yang ketiga, Al-Quran yang melambung tinggi ke angkasa. Empat, matahari terbit di sebelah barat dan terbenam di sebelah timur. Yang kita ketahui sebelumnya adalah matahari terbit sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Kebalikannya. Yang kelima adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam, tidak ada lagi yang mau menerima sedekah. Itu adalah tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro. Kemudian berikutnya, fungsi beriman kepada hari kiamat. Di antara hikmah beriman kepada hari kiamat yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi perbuatan maksiat atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berani membela kebenaran dan rela berkorban. Yang ketiga, memahami bahwa kehidupan di dunia ini tidak kekal. Yang keempat, menjadikan hidup ini lebih optimis. Yang kelima, selalu berusaha mengerjakan amal kebajikan. Yang keenam, memberikan motivasi untuk beramal dan beribadah karena segala perbuatan baik akan mendapatkan balasan di akhirat. Kemudian itulah tentang hari kiamat. Hari kiamat itu merupakan suatu peristiwa yang tidak ada mengetahuinya seorang pun. Bahkan
Dijelaskan dalam Al-Quran, hari kiamat itu sesungguhnya hanya pengetahuan itu hanya milik Allah, milik. Di sini jelaskan, kul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah tentang hari kiamat itu, pengetahuannya hanya di sisi Tuhanku, hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi, rasul, malaikat tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu. Hari kiamat merupakan hari yang paling dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan rahasia Allah, rahasia ilahi, rahasia sang pencipta, rahasia sang khalik, kapan terjadinya hari kiamat. Namun kita sebagai orang Islam harus mempersiapkan segala yang namanya hari kiamat itu. Di sini dijelaskan ada nama-nama lain pada hari kiamat. Hari kiamat yang pertama disebut, ada 31 nama lain dari hari kiamat ini disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya sering kita dengar yaitu Yaumul Kiamah atau hari kiamat. Yang kedua Yaumul Din, hari pembalasan. Yang ketiga Yaumul Fat, hari kemenangan. Yang keempat ada Yaumul Khulud, hari kekekalan, hari kiamat. Itu nanti setelah hari kiamat maka akan kita beralih ke dalam alam akhirat. Makanya sebenarnya Yaumul Khulud, nanti kita akan berada selama-lamanya berada di alam akhirat. Kemudian Yaumul Hasyr, itu hari penyesalan. Semua manusia, makhluknya akan menyesal. Mengapa dulu saya tidak beriman? Mengapa saya dulu tidak sholat? Mengapa saya tidak puasa? Mengapa saya tidak bertakwa? Mengapa saya tidak menjadi orang-orang yang soleh? Mereka menyesali perbuatannya. Tidak ada lagi yang perlu disesalkan karena kita sudah berada di yaumul akhir, hari akhirat. Hari akhirat itulah hari pembalasan, hari kemenangan, hari kekal. Kemudian yaumul jami', hari berhimpun, hari berkumpul seluruh manusia. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam, umat Nabi Adam, umatnya Nabi Idris, Nuh, Saleh, sampai ke bawah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya akan berhimpun, berkumpul nanti. Kemudian peristiwa yang berhubungan dengan hari kiamat. Hari kiamat itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Kahfi. Di sini dijelaskan orang yang sudah meninggal, ya sesungguhnya mereka akan menunggu datangnya hari kiamat. Orang yang sudah meninggal duluan, orang yang sudah terdahulu, orang-orang tua kita, nenek moyang kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita, mereka akan menunggu datangnya hari kiamat. Itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 99. Yaumul Ba'ats, itu hari dibangkitkan manusia dari alam kubur, mulai dari manusia pertama sampai hari terakhir. Ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Zalzalah. Kemudian Yaumul Mahsyar, masa dikumpulkan manusia di padang mahsyar untuk dihisab, diperhitungkan amal kebaikan dan keburukannya. Ini dijelaskan dalam Quran surah Ibrahim ayat 48. Kemudian Yaumul Hisab atau Yaumul Mizan, masa dipertimbangkan amal kebaikan dan keburukan manusia. Hal ini dijelaskan juga Quran surah Yasin ayat 65. Yang kelima, sirat atau jembatan atau jalan yang menghubungkan, menghantarkan manusia ke surga dan neraka. Jadi kita nanti seluruh umat akan melewati jembatan sirat ini. Yang mana jembatan sirat ini menghubungkan, mengantarkan manusia, apakah pilihannya ke dalam surga atau neraka. Kemudian surga, tempat balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah uiddat lil muttaqin, diperuntukkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 23. Kemudian neraka,
tempat balasan bagi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau menerima dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan ke dalam neraka. Ini dijelaskan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 32. Begitulah penjelasan daripada tentang hari kiamat. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau sesuatu hal yang tidak enak. Mohon kiranya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.